Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan kimia dasar tentang teori atom. Sebelumnya telah kita bahas ya, ada beberapa fenomena, antara lain adalah spektrum atom hidrogen yang kemudian dijelaskan secara umum persamaannya oleh Rydberg ya, merangkum dari percobaannya Balmer, Lyman, Paschen, dan bracket ya. Nah, pada tahap ini kita akan pelajari tentang teori atom yang menjelaskan konsep kuantisasi. Sebenarnya prinsip dasar dari hasil spektrum atom hidrogen kemarin itu kan bahwa ada tingkat-tingkat energi tertentu yang ada di dalam suatu atom, di mana elektron itu ternyata dia bisa berpindah dari satu tingkat ke tingkat yang lain, menghasilkan spektrum emisi maupun absorpsi pada panjang gelombang tertentu. Nah, bagaimana menjelaskan struktur atom itu berdasarkan konsep kuantisasi yang muncul dari fenomena atom hidrogen. Sebelum kita ke kuantisasi, kita lihat dulu perjalanan ya atau histori dari struktur atom. Pertama, kita punya struktur atom yang dipropos oleh Dalton, bahwa suatu materi itu sifatnya adalah tidak dapat dibagi kembali ya, pada Dalton pada tahun 1803. Kemudian setelah itu perkembangannya adalah dipropos oleh Thomson ya, Di sini ada muatan positif dan muatan negatif. Setelah Thomson, sebenarnya di model Thomson ini kan dia tidak menjelaskan posisi elektron secara lebih rinci ya. Kemudian teori Thomson itu diuji kembali oleh Rutherford pada tahun 1911, di mana dia menembakkan partikel alfa Rutherford pada suatu atom. Nah, partikel alfa itu kan muatannya positif. Ketika dia mengenai ini ya, atom yang di tengah itu, mengenai bagian tengah dari suatu atom itu, dia ternyata akan dibalikan. Intinya berarti di situ pada tengah atom itu ada muatan inti yang positif. Sedangkan elektron itu adalah terdistribusi pada daerah di sekeliling inti itu. Meskipun pada saat itu belum bisa dijelaskan juga bagaimana posisi elektron itu, lebih tepatnya tuh dia posisinya seperti apa di sekitar inti itu belum bisa dijelaskan oleh Rutherford. Tapi pada Rutherford itu sudah bisa dia menimbulkan dari hasil percobaan penembakan partikel alfa itu bahwa inti yang positif itu ada di tengah, sedangkan elektron itu berada di sekitar inti tersebut. Nah, pada teori selanjutnya yaitu pada teori Bohr, baru pada tahap ini Bohr memasukkan konsep kuantisasi. Ya, jadi sebenarnya teori Bohr ini sudah mampu menjelaskan konsep kuantisasi energi di dalam suatu atom. Dia terdiri dari inti atom di tengah, terus kemudian ada elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Elektron tersebut berada pada tingkat-tingkat energi tertentu. Ada yang disebut dengan orbit atau lintasan pasti dari suatu elektron tersebut. Dia bisa pada orbit pertama, orbit kedua, dan seterusnya. Nah, dari sini kan sudah lebih jelas ya posisi elektron itu ada di mana dibandingkan pada teori Rutherford. Nah, karena ada lintasan atau orbit-orbit yang berbeda itu, maka pada konsep Bohr ini, Bohr sudah memasukkan konsep itu tadi, tingkat-tingkat energi. Ada energi tingkat 1, ada energi tingkat 2, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan pelajari juga apa sih kekurangan teori Bohr ini, sehingga kemudian pada tahun sekitar 1926 ya, antara tahun itu muncul teori baru yang disebut dengan teori kuantum ya. Di sini ditulisnya adalah Schrödinger karena dipropos atau Schrödinger mengajukan satu persamaan untuk memecahkan beberapa fenomena-fenomena yang terkait dengan elektron dari atom hidrogen tadi. Ini perkembangan teori atom bisa kalian baca secara lebih rinci, tapi intinya adalah seperti tadi ya. Di sini ditulis Dalton proposed indivisible, artinya tidak dapat dipecah lagi suatu atom
hingga pada 1926 itu masuk dengan teori kuantum. Bisa kalian baca secara lebih rinci pada slide-nya ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita mengenal sedikit tentang Niels Bohr ya. Niels Bohr dia lahir pada tahun 1885 sampai meninggalnya sampai 1962. Nah, Bohr ini mengajukan struktur atom hidrogen itu adalah berdasarkan spektrum emisi dari atom hidrogen yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada Balmer, ada Lyman, dan sebagainya itu. Nah, dari situ dia mengembangkan pemikiran dari teori atom Rutherford tadi. Dia kembangkan dengan memasukkan konsep kuantisasi energi berdasarkan hasil spektrum atom hidrogen. Coba kita lihat sekilas tentang perjalanannya Niels Bohr ya. Niels nama panjangnya adalah Niels Henrik David Bohr. Nah, dia lahir di Denmark pada 7 Oktober 1885. Pada tahun 1911 di sini dia menyelesaikan edukasinya di Copenhagen ya, dengan doctoral degree, mendapatkan doctoral degree. Nah, setelah dari Copenhagen itu, dia kemana lagi? Dia went to Cavendish Laboratory in Cambridge ya, pada pada tahunnya ini tidak jelas tapi di sekitar 1911. Nah, ini yang menarik, dia adalah fellowship to work with J.J. Thomson. Jadi dia bergurunya kepada J.J. Thomson. Sebenarnya tadi kan dia menyempurnakan atau mengembangkan dari teori Rutherford. Tapi ternyata dia juga pernah belajar atau menjadi fellowship dengan J.J. Thomson. Setelah itu dia pindah ke Manchester ya, bekerja dengan Ernest Rutherford. Jadi sebenarnya Bohr ini tentu dia memahami juga bagaimana pemikiran Thomson karena dia pernah bekerja dengan Thomson, dan juga pemikiran dari Rutherford karena dia juga bekerja dengan Rutherford. Nah, pada tahun 1913 dia explaining the spectral feature of hydrogen atom. Jadi dia tadi menjelaskan spektrum atom hidrogen yang telah kita bahas sebelumnya tadi menurut Bohr ya. Pada tahun 1922 dia mendapatkan Nobel di dalam bidang fisika atas ini tadi teorinya dia terkait dengan struktur atom. Nah, di sini yang menarik itu ya. Jadi sebelum dia mencetuskan suatu ide baru, dia juga sudah sangat memahami ide sebelumnya karena dia sudah belajar dari dua penggagas teori atom. Apa sih teori atom Bohr itu? Gitu. Pada prinsipnya mengajukan konsep bahwa elektron itu mengelilingi inti atom pada orbit tertentu dengan energi tadi terkuantisasi dan jarak yang stasioner. Jadi ada tingkat-tingkat energi tertentu. Jadi tiap orbit itu punya energinya masing-masing. Nah, jarak antara elektron pada orbit tertentu dengan inti atom dia punya jarak masing-masing ya. Nah, di situ ada kata stasioner. Stasioner ini yang dikatakan stasioner di sini adalah lintasan elektronnya. Keadaan stasioner itu adalah keadaan mantap atau keadaan stabil. Keadaan di mana gerak tertentu dari elektron itu tidak meradiasikan sinar. Kan kita tahu bahwa elektron itu adalah suatu materi yang bermuatan dia adalah material elektromagnetik. Jadi kalau dia misalnya dia adalah bergerak mengelilingi inti atom, maka dia juga akan meradiasikan sinar. Nah, tapi nanti kalau dia meradiasikan sinar, maka elektron itu akan kehilangan energi. Kalau kehilangan energi, lama-lama dia kehabisan energi, lama-lama jatuh ke inti. Maka supaya tidak jatuh ke inti, oleh Bohr ini dipropos bahwa dia akan bergerak pada keadaan stasioner pada orbit tertentu. Jadi hanya orbit tertentu yang merupakan keadaan stasioner daripada lintasan elektron tadi. Ada syaratnya, dia mempropos bahwa MVR sama dengan NH/2pi. Nah, MV di sini momentum ya. Momentum dikali radiusnya sama dengan kelipatan dari H/2pi. H ini adalah tetapan Max Planck per 2pi. Atau kalau misalnya saya pindah ininya, maka 2πr sama dengan NH/m kali V ya.
atau N HMV kemarin H per MV ini kan kemarin sama dengan juga H per P ya, atau H per P ini adalah kelipatan dari bukan kelipatan, ini adalah rumusan dari hipotesis de Broglie yang sudah kita bahas kemarin. Jadi dia mengajukan keadaan stasioner untuk lintasan elektron itu adalah kelipatan dari panjang gelombang de Broglie. Panjang gelombang de Broglie ini menyatakan adanya sifat dualisme yang dimiliki oleh suatu elektron, yaitu suatu elektron partikel yang sangat kecil memiliki sifat gelombang dengan lambda sebesar berapa tertentu. Ya, jadi dari sini sudah memasukkan konsep dari dualisme itu juga bisa dicarikan hubungannya seperti itu. Nah, ini adalah propos Bohr ya. Oke, sekarang kita lihat nextnya, kuantisasi energi menurut Bohr. Ini karena pindah device ya, jadi ininya hilang. E sebanding dengan 1/n kuadrat dengan ini ya, di sini ada B-nya, ini B-nya adalah berapa? Ini ya, 2. Nah, ini hilangnya beberapa ya. Tapi intinya di sini adalah, sebentar saya next kan di sini. Di sini ini E sama dengan kira-kira adalah min B per N kuadrat. Dengan B itu sama dengan adalah RH kali H kali C. R ini ingat kembali, ini adalah Rydberg constant, sedangkan H-nya adalah Max Planck, C-nya adalah kecepatan cahaya pada ruang hampa. Kalau kita masukkan nilainya, itu akan ketemu 2,1788 kali 10 pangkat min 18 Joule per atom. Ini kalau satuannya Joule. Kalau satuannya mau elektron volt, ya tinggal dikonvert dari Joule ini ke elektron volt. Pada tugas yang sebelumnya saya sudah memberikan contoh latihan ya, supaya kamu berlatih untuk mengkonvert dari Joule ke elektron volt ataupun sebaliknya dari elektron volt ke Joule. Nilai N ini berapa? Nilai N ini adalah bilangan bulat yang menyatakan orbit lintasan keberapa ya, atau tingkat keberapa. Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Nah, ini N menyatakan tingkat energi. Digunakan untuk mengidentifikasi lintasan. Dia lintasan pertama, lintasan kedua, atau lintasan ketiga. Nah, oke. Tadi kan rumusnya adalah E sama dengan min B per N kuadrat. B-nya adalah 2,1788. Berarti min 2,1788 kali 10 pangkat min 8 per N kuadrat. Kalau energi tingkat 1 atau lintasan 1, maka N-nya tinggal diganti 1. Kalau 1 kuadrat ya. Kalau lintasan kedua, maka 2 kuadrat. Kalau lintasan ketiga, maka 9 ya. 3 kuadrat kan 9. Gitu. Per-nya per 9. Nah, kalau ini dalam satuan Joule, kalau dalam elektron volt Bu, nanti kamu bisa hitung ya. Tapi kalau dalam elektron volt itu untuk tingkat energi 1, berarti ini dikonvert ke EV dulu. Nanti kita dapat per N kuadratnya 1 kuadrat, itu ketemunya adalah minus 13,6 EV. Coba nanti dihitung sendiri. Ini adalah 13,6 EV, ini adalah tingkat energi 1. Nah, kalau N-nya 1 bagi 1 kuadrat ya udah min 13,6. Makanya di gambar sebelah kanan ini ditulis min 13,6 untuk tingkat energi 1. Kalau tingkat energi 2 berarti min 13,6 dibagi 2 kuadrat dibagi 4, 13 dibagi 4 kira-kira adalah segini, min 3,40. Lihat ya, kalau min 13,6 lebih di bawah, kalau di min 3,40 itu di atas. Artinya ini panahnya kan memang semakin ke bawah itu akan semakin negatif ya. Kalau lintasan ketiga berarti berapa? Min 13,6 dibagi 9, ketemu di sini min 1,5. Kalau keempat berarti per 16 ya, dibagi ketemu ini. Nah, kalau 0 berapa? Misalnya kalau tingkat energinya tak terhingga berapa? Nah, 0. Tingkat energi tak terhingga itu adalah keadaan ketika sudah lepas elektron itu dari suatu atom. Sedangkan tingkat energi ke-1 atau tingkat energi dasar itu adalah posisi lintasan yang paling dekat dengan inti, atau biasa kita sebut adalah keadaan dasar. Jadi ini keadaan dasar,
ini keadaan eksitasinya, misalnya N2, 3 dan seterusnya, sedangkan ini adalah keadaan terionisasi atau terlepas. Ada hal menarik lain yang bisa kalian perhatikan. Lihat ini, beda energi tingkat 1 ke 2 itu sangat tinggi, 2 ke 3 lebih kecil, 3 ke 4 lebih kecil lagi, 4 ke 5 dan seterusnya lebih kecil lagi. Jadi pada daerah ini susunan tingkat energi itu menjadi semakin rapat. Kapan energi itu akan lepas? Itu adalah pada saat energi ikatnya atau energi given in elektronnya itu adalah sama dengan 0. Kalau dia 0 berarti elektron itu akan lepas. Semakin negatif energinya yang mengikat, maka dia akan semakin terikat dengan inti. Di sini nih, minus 13,6 itu akan lebih dekat dengan inti atau lebih terikat atau lebih tertarik dengan inti dibanding minus 3,40. Sehingga kalau misalnya kita bicara elektron mana yang akan lebih mudah keluar adalah elektron yang berada di tingkat ini atas ini. Yang paling sukar keluar adalah yang mengalami gaya tarik inti paling kuat atau sebesar minus 13,6 ini yang akan lebih sukar keluar, lebih tertarik ke dalam inti. Ya. Tanda negatif di situ menyatakan tarikan inti ya. Semakin rendah energi semakin stabil. Yang stabil itu yang semakin rendah ya, bukan semakin tinggi. Oke, ini radius orbit atau teori Bohr tadi ya. Dari perhitungan Bohr tadi didapatkan bahwa ini sama aja dengan di sini. E sama dengan min 13,6 per N kuadrat ya. Kalau N-nya 1 maka tadi ketemu min 13,6 dan seterusnya. Dari sini dikenal juga ada namanya adalah radius Bohr. Radius Bohr ini di sini maksudnya ya. Jari-jari N kuadrat kali A0. Nah, A0-nya itu berapa? A0-nya itu adalah 0,0529 nanometer, atau kalau kamu ubah ke meter berarti ini ya, tinggal dikali 10 pangkat min 9. Nah, ini disebut dengan radius Bohr. Jadi radius Bohr itu adalah 0,0529 nanometer atau 0,0529 kali 10 pangkat min 9. Mudah ya nanti ya. Tinggal kalau mau dimajukan ya di geser-geser pangkatnya. Pangkat daripada 10-nya tadi itu. Nah, oke. Dan dari sini maka tergambarlah lintasan dari Bohr itu, bahwa ada inti di tengah, ada lintasan tingkat 1, ada lintasan tingkat 2, lintasan tingkat 1 dengan energi minus 13,6, lintasan tingkat 2 dengan energi tadi minus 13,6 dibagi 4, lintasan 3 dengan energi minus 13,6 dibagi 9, lintasan keempat dengan energi minus 13,6 dibagi berapa? 16 ya. Artinya di sini ada tingkat-tingkat energi pada lintasan atau orbit-orbit tertentu tadi. Ini berarti energi itu sudah masuk dalam konsep terkuantisasi. Jadi elektron itu tidak bisa menempati sembarang tempat di dalam atom itu. Dia akan berada pada lintasan dengan energi tertentu. Kalau dia berada di lintasan 1 berarti dia terikat dengan energi minus 13,6. Ya, kalau di 2 berarti tadi minus 3,4 ya kalau nggak salah tadi, coba kita lihat. Minus 3,4 betul. Nah, ketika elektron berpindah dari satu tingkat ke tingkat energi yang lain, bisa lebih tinggi atau lebih rendah, maka dia akan menyerap atau mengemisikan sinar. Kalau dia berpindah dari tingkat energi yang ini ya, lebih tinggi ke lebih rendah, ini ya. Ini ketika elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah, berarti dari tinggi ke rendah, maka sisa energinya atau beda energinya itu akan diemisikan. Sebaliknya kalau dari rendah ke tinggi, maka dia butuh energi atau dia akan mengabsorb energi. Nah, kalau dari tinggi ke rendah tadi ada energi yang diemisikan, maka dia akan menjadi spektrum emisi. Tapi kalau dari rendah ke tinggi, maka akan menjadi spektrum absorpsi. Oke, contoh transisi elektronik yang terjadi
elektron itu berpindah dari energi tingkat 1 ke tingkat 2. Kalau dari 2 ke 1, maka arahnya seperti ini ya, turun ke bawah, maka dia akan mengemisikan cahaya ini atau mengemisikan sinar ini yang ditulis dengan warna merah. Berapa lambda yang diemisikan? Nah, kemarin kamu sudah latihan dengan menggunakan persamaannya Rydberg ya, 1 lambda sama dengan gitu kan 109 bla 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 kali gitu. Itu pakai persamaannya Rydberg yang dirumuskan dari hasil percobaan spektrum atom hidrogen. Tetapi kalau yang di sini kita menggunakan rumusnya Balmer. Nah, rumusnya Balmer tadi kan ketemu E1-nya berapa, energi tingkat 1-nya berapa, energi tingkat 2-nya berapa, dan seterusnya. Maka kita bisa menghitung berapa beda energi atau berapa energi yang diemisikan atau yang diserap ketika satu elektron berpindah dari satu tingkat ke tingkat lain. Contohnya ini, dari tingkat tinggi ke rendah berarti emisi. Berapa yang diemisikan? Yang diemisikan adalah sebesar beda energinya. Misalnya tadi tingkat 1 kan minus 13,6, tingkat 2 adalah minus 3,4. Jadi kalau kita mau hitung berapa delta E-nya, delta E-nya sama dengan min yang dari yang besar dulu ya, tingkat energi yang besar ya, 340 dikurangi min 13, min ya, 13,6. Jadi sama dengan beda energinya 10 eV. 10,2 eV. Nah, ini bedanya. 10,2 itu berapa lambdanya? Tinggal dihitung aja, Hc per lambda. Akan ketemu berapa lambdanya ketika satu elektron itu berpindah dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Kalau 2 ke 3, kalau 3 ke 1 Bu, tinggal dihitung. 3 ke 2 Bu, tinggal dihitung aja. Ya, seperti cara yang di sini. Coba saya mau hapus dulu, ini bisa nggak ya? Oke, right, tunggu sebentar. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini N2 tadi 10,2 eV ya. 10,2 eV itu sebanding dengan 121,6 nanometer. Karena dia berada di di ring ini ya. Ini kemarin kalau visible itu kan 400 sampai 700. Nah, ini dia di bawah itu 121,6, berarti dia masuk di daerah ultraviolet. Oke, itu tadi. Nah, berarti teori Bohr ini sudah sangat ini ya, rinci dan terkuantisasi ya, menjelaskan spektrum atom hidrogen tadi. Bisa diprediksi atau dijelaskan dia berpindah dari tingkat mana ke tingkat mana kalau ternyata dari hasil eksperimen itu dihasilkan lambda sekian atau sebaliknya. Nah, tapi dia punya kelemahan teori atom Bohr ini. Kelemahannya apa? Hanya berlaku untuk atom dengan satu elektron. Jadi dari penjelasan Bohr itu, beliau tidak bisa menjelaskan bagaimana spektrum yang akan didapat atau bagaimana interaksi yang terjadi pada suatu atom dengan multi elektron. Ya, ada multi elektron ya, gaya antar elektronnya itu apa? Gimana gaya antar elektronnya? Pasti kan ada interaksinya, nggak mungkin antara satu elektron dengan banyak elektron itu kemudian sama. Tidak dapat digunakan untuk menjelaskan sifat keperiodikan karena dia belum bisa menjelaskan kalau misalnya banyak elektronnya. Kan dalam sistem keperiodikan itu kan misalnya kecenderungannya itu kan dipengaruhi oleh jumlah elektronnya juga, gitu ya. Tidak dapat menjelaskan ini ya, spektrum atom hidrogen efek Zeeman, ini hilang ini tulisannya. Tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman itu spektrum atom hidrogen itu dari satu elektron di atom hidrogen seperti yang sebelumnya pada percobaan Balmer dan lain-lain itu, ternyata kalau dikenakan suatu medan magnet dia menjadi lebih rumit spektranya. Misalnya jadi Balmer, nggak 4 lagi spektrum Balmer itu kalau dikenai medan magnet. Nah, kemudian bagaimana Bohr menjelaskan? Kan dia tidak menjelaskan secara lebih rinci elektron tadi itu seperti apa. Dia hanya menjelaskan posisi elektron
di dalam suatu lintasan dengan tingkat energi sekian. Jika dia berpindah dari satu tingkat ke yang lain, dia akan menyerap atau melepaskan sinar. Tetapi kemudian kalau muncul spektrum yang lebih rumit, ini akibat interaksi elektron yang mana, itu dia belum bisa menjelaskan. Nah, elektron berada pada posisi yang pasti menurut Bohr daripada lintasan itu tadi. Elektron berlaku sebagai materi, tidak mengikuti prinsip ketidakpastian ya. Nanti kita bahas lagi ke belakang. Nih. Nah, sebenarnya ada konsekuensi kalau suatu elektron itu punya sifat dualisme. Artinya dia bisa berlaku sebagai materi, bisa berlaku sebagai gelombang. Apa konsekuensinya? Pada model atom Bohr itu ya, kan dia menyatakan posisi itu jelas ya. Kalau posisi jelas, informasi penting itu kan posisi dan momentum karena dia materi. Materi punya momentum dari suatu elektron. Nah, tapi untuk mengukur posisi dari suatu elektron tadi, itu kita memerlukan gelombang yang lebih kecil dari ukuran partikel itu atau ukuran elektron. Nanti kalau gelombangnya lebih besar, nah ini bila digunakan gelombang cahaya yang lebih lebih kecil, maksudnya ya harus digunakan lebih kecil, kebalik itu tadi. Untuk mengukur posisi yang lebih kecil itu harus digunakan gelombang yang lebih kecil ukurannya dari partikel tersebut. Tapi kalau dipakai gelombang yang lebih kecil maka momentumnya akan besar ya. Rumusan lambda sama dengan H per mv. Kalau momentumnya kalau misalnya lambdanya kecil maka momentumnya akan besar. Dari sini kalau momentumnya besar, maka lintasan dari suatu elektron itu akan terganggu sehingga posisinya itu menjadi lebih tidak pasti. Nah, di sini menjadi semakin kompleks ketika suatu materi atau dalam hal ini adalah elektron itu memiliki sifat dualisme. Nah, digunakannya foton yang lambdanya lebih kecil tadi menyebabkan momentum sinarnya, menyebabkan momentumnya itu besar. Kalau momentum besar, posisinya menjadi semakin sukar ditentukannya karena besarnya momentum yang dipindahkan dari foton ke elektron. Nah, karena posisi menjadi tidak pasti seperti ini, nah ini ya masuk dalam prinsip ketidakpastian Heisenberg. Apa itu? Tidak mungkin menentukan secara tepat pada saat yang bersamaan posisi dan momentum dari suatu elektron. Nah, sampai step ini atau sampai tahap ini maka nanti diperlukan suatu penjelasan baru bagaimana menjelaskan beberapa hal yang kurang dalam teori atom Bohr tadi. Misalnya multi elektron atau itu tadi ya, posisi yang pasti tadi itu. Kalau dia memiliki sifat dualisme, harusnya posisinya itu menjadi tidak pasti karena nilai momentum tadi yang semakin besar. Nah, di sini karena tidak mungkin untuk menentukan posisi dan momentum dari partikel secara pasti tadi, maka dilakukan pendekatan baru yaitu kebolehjadian menemukan elektron pada satu saat tertentu. Jika kebolehjadian menemukan di suatu titik itu tinggi, maka kita katakan bahwa kerapatan elektron atau elektron density-nya itu adalah tinggi di titik tersebut. Konsep kebolehjadian ini itu tidak lagi disebut dengan orbit dari suatu elektron tadi, tapi adalah orbital. Bedanya kalau orbit tadi adalah lintasannya pasti, kalau orbital itu adalah kebolehjadian ya. Nah, beberapa hal tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi termasuk fenomena kuantum yang kemarin dan juga spektrum atom hidrogen yang kemarin itu dipikirkan secara bersama-sama oleh para ilmuwan pada zaman itu ya. Ini pada tahun 1927 mereka melakukan suatu konferensi bersama ya, disebut dengan International Conference. Pada tahun itu sekitar tahun dari hasil pertemuan di 1927 ini mereka kemudian mempropos atau itu tadi membutuhkan suatu penjelasan teori baru tadi yang kemudian dikenal dengan teori kuantum. Nah, pada tahun 1929 ini ada
Dirac ya. Ada salah satu di sini kamu bisa lihat sih, ini namanya Solvay Conference pada tahun 1927. Di sini ada beberapa namanya, ini beberapa nama ilmuannya, kalian bisa lihat. Ada juga ini ada Erwin Schrödinger, ada Lorentz, ada Marie Curie, ada Max Planck, ada Langmuir. Ya, kalau nggak salah ada Einstein. Coba kita lihat di mana Einstein. Ini namanya sesuai urutan duduknya ya. Nah, ini ada Einstein. Nah, di sini banyak sekali kontribusi dari beberapa orang untuk memecahkan permasalahan tadi. Pada tahun 1929 tadi, Dirac mengatakan, finally we can explain the large part of physics in the whole of chemistry. Akhirnya kita bisa menjelaskan bagian besar dari fisika di dalam keseluruhan dari materi kimia tadi itu ya. Jadi ini adalah perjalanan yang memerlukan pemikiran dari banyak orang ya. Oke, nanti kita sambung dengan teori kuantum. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.